Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang seputar sholat. Yang sudah kita bahas adalah niat sudah, kemudian takbiratul ihram juga sudah, kemudian sendekap juga sudah. Jadi ketika kita sudah melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka ada kesunahan yang bisa kita baca, yaitu membaca doa iftitah. Di dalam kitab Hasiyah Al-Qalyubi itu dikatakan, wa yusannu ba'da at-taharrumi li fardin aw naflin du'aul iftitahi nahwu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin littiba'i fi dzalik. Dikatakan dalam kitab Hasiyah Al-Qalyubi bahwa disunnahkan setelah takbiratul ihram, baik solat fardu ataupun solat sunnah, membaca doa iftitah. Jadi hukum membaca doa iftitah itu adalah sunnah. Artinya kalau misalkan ada orang solat tidak pakai doa iftitah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sah atau tidak solatnya? Sah. Jadi yang perlu kita perhatikan, doa iftitah hukumnya sunnah, dan ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Barang siapa meninggalkan doa iftitah dengan sengaja atau karena lupa hingga sudah memulai dengan ta'awud, maka dia tidak kembali lagi kepadanya dan tidak pula mengganti pada rokaat berikutnya. Jadi ketika kita sudah takbiratul ihram, kemudian kita langsung masuk ke ta'awud, baru ingat, oh iya saya lupa nggak baca doa iftitah, maka tidak ada kesunahan untuk balik membaca doa iftitah. Kenapa? Doa iftitah sunnahnya itu dilakukan setelah takbiratul ihram tanpa ada bacaan sesuatu, baik bismillah, baik ta'awud. Jadi kalau sudah membaca ta'awud, maka hilang kesunahan membaca doa iftitah. Jadi Allahu Akbar kabira, atau wajjahtu wajhiyya, atau Allahumma ba'id baini, itu semuanya doa iftitah. Jangan sampai mengkotak-kotakkan. Kalau yang pakai kabiro NU,
Kalau yang pakai Allahumma ba'id baini Muhammadiyah, enggak, itu semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau orang NU terus pakai Allahumma ba'id baini, boleh. Mau orang Muhammadiyah kemudian pakai kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, boleh. Wong kita enggak baca, sah atau tidak? Sah. Jadi intinya yang harus kita perhatikan, doa iftitah dilakukan setelah takbiratul ihram tanpa diawali dengan baca apapun, baik ta'awud ataupun bismillah. Apabila seorang makmum masbuk mendapati imam sedang dalam tasyahud akhir, jadi imam, kita bayangkan, kalau nggak bisa membayangkan nanti akan dipraktekkan. Pertama bayangkan dulu, imam kita dapatkan sedang tasyahud akhir, lalu dia bertakbir, makmum masbuknya datang. Yang perlu diperhatikan, banyak kesalahan-kesalahan di antara para makmum yang datang terlambat. Ketika melihat imam lagi sujud, dia nggak langsung takbir dan ngikuti sujud, ditunggu sampai berdiri. Banyak yang seperti itu, banyak. Itu sebuah kesalahan. Loh Ustadz, kan nggak dihitung rokaat. Meskipun nggak dihitung rokaat, konsep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita dapat dari imam, baik imam itu lagi posisi duduk, lagi posisi tasyahud awal, lagi posisi tasyahud akhir, lagi posisi sujud, kita ketika mendapatkan itu langsung takbir, langsung ikuti imam sedang apa. Nah kebanyakan di masjid-masjid dimanapun ditunggu sampai imam berdiri. Kenapa kok kita dianjurkan langsung? Karena bisa jadi terkadang yang tidak dihitung rokaat. Kalau kita dapatkan imam lagi sujud kan nggak dihitung rokaat. Bisa jadi sujud yang nggak dihitung rokaat itu, bisa saja sujud itu yang diterima oleh Allah. Makanya mendapatkan imam sedang apapun, jangan ditunggu sampai berdiri, tapi kita langsung takbiratul ihram ikuti. Termasuk ketika imam lagi tasyahud akhir. Nah ini kasusnya kalau dalam doa iftitah. Apabila seorang makmum masbuk mendapati imam sedang dalam tasyahud akhir, lalu dia bertakbir dan duduk, kemudian imam salam. Contohnya kayak gini, biar lebih jelas. Zam, kamu sih makan dah? Belum ya? Iki lagi makan, belum sarapan ini. Enggak sarapan sih. Makanya ini kan enggak jelas ngadepnya ke sana ya. Imam. Nah, imam lagi tasyahud akhir, silahkan duduk. Imam lagi tasyahud akhir, kemudian ada makmum masbuk datang. Seret. Kan nggak perlu nunggu imam berdiri, jelas tasyahud akhir kok. Langsung takbir, Allahu Akbar, makmum langsung ikut duduk. Imam kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Makmum berdiri, bisa membayangkan? Berdiri. Pertanyaannya, makmum yang berdiri tadi baca doa iftitah atau tidak? Tidak perlu. Kenapa? Karena setelah takbiratul ihram sudah melakukan sesuatu. Doa iftitah sunnahnya itu sebelum melakukan sesuatu, setelah takbiratul ihram. Sebelum membaca sesuatu, setelah takbiratul ihram. Jadi kalau kondisinya masih sempat duduk kemudian berdiri, maka doa iftitah tidak perlu dibaca. Kasus yang kedua, imam lagi tasyahud akhir, duduk. Nah, kamu agak maju. Ini harus dipraktekkan ini. Saya tak maju. Monggo diperhatikan. Agak maju. Kemudian saya datang, langsung takbir, Allahu Akbar, salam, Assalamualaikum. Saya belum sempat duduk. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saya belum sempat duduk, tapi sudah sempat bertakbir sebelum imam salam. Pertanyaannya, si makmum saya tadi sunnah baca doa iftitah atau tidak? Sunnah atau tidak? Saya tanya, tadi sempat melakukan sesuatu enggak? Takbir kan? Terus habis takbir sempat melakukan sesuatu? Duduk? Enggak. Sempat baca sesuatu? Enggak. Berarti sunnah enggak baca doa iftitah? Sunnah. Bisa membedakan antara yang pertama dengan yang kedua? Kalau sudah dijeda dengan sesuatu, baik gerakan atau bacaan ta'awud atau bismillah, maka doa iftitah tidak perlu
dibaca. Tapi kalau tidak dijeda dengan apapun seperti tadi, saya cuma takbir Allahu Akbar, lah kok salam, saya belum baca apapun, belum duduk, maka ada anjuran membaca doa iftitah. Sampai di sini jelas bedanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Balik, oh, kamu ngapain di situ? Ada catatan yang perlu kita perhatikan. Doa iftitah hanya ada pada rakaat pertama saja. Jadi kalau sudah kita ngikut imam, lupa nggak baca doa iftitah di rakaat pertama, kemudian mau diganti di rakaat kedua, tidak perlu. Karena doa iftitah tempatnya hanya di rakaat pertama. Terus kemudian penjelasan yang kedua dan yang ketiga seperti yang saya praktekkan tadi. Kalau kita masih menjeda dengan gerakan sesuatu, maka iftitah nggak perlu dibaca. Tapi kalau belum sempat melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, yang penting habis takbiratul ihram, maka tetap dianjurkan membaca doa iftitah. Dan doa iftitah itu disunnahkan dengan 5 syarat. Yang pertama, bukan sholat jenazah. Sholat wajib sunnah, sholat sunnah juga sunnah. Sholat tarawih sunnah nggak membaca doa iftitah? Sunnah. Cuma kebanyakan di masjid-masjid yang biasanya cepat nggak baca itu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ya boleh-boleh saja, cuma meninggalkan kesunnahan. Jadi doa iftitah disunnahkan baik di sholat wajib ataupun sholat sunnah, kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah nggak perlu, ya, nggak perlu membaca doa iftitah. Tapi apa? Berapa rakaat sholat jenazah, Pak? 4 takbir, nggak ketipu ternyata. Ya, 4 takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, nggak usah iftitah, Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat. Takbir yang ketiga membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir yang keempat ya doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Tapi yang keempat ini boleh tidak dibaca? Boleh dibaca. Makanya kalau di Mekah Madinah biasanya setelah sholat fardu pasti ada sholat jenazah. Tapi kalau di takbir keempat biasanya langsung Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sholat jenazah gak terpengaruh dengan waktu-waktu yang dilarang, meskipun habis asar, meskipun habis sholat subuh. Dan gak perlu rukuk, gak perlu sujud. Jangan niru Abu Nawas. Abu Nawas itu sholat jenazah pakai rukuk, pakai sujud. Abu Nawas cerdas dan gak mau ngalah orangnya. Ditegur sama temennya, Abu Nawas kok sholat jenazah pakai rukuk, pakai sujud? Mikir, wah ini bisa-bisa kalah saya ini. Ternyata muncul ide, jawabannya, karena jenazahnya ini banyak dosanya, Pak, jadi tak tambahi rukuk dan sujud. Nah itu nggak ada, okay? Tetap ya meskipun dosanya wakih, dosanya sedikit, tetap takbir 4 kali. Yang kedua, tidak dikhawatirkan habisnya waktu sholat. Jadi jangan sibuk dengan Fatihah. Kalau misalkan kok imam sudah membaca surat pendek, apalagi yang dibaca Al-Ikhlas, datang Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad, langsung Fatihah. Jangan sibuk dengan doa iftitah. Yang ketiga, tidak dikhawatirkan hilangnya kesempatan membaca Fatihah bagi makmum saat membacanya. Kalau masih sempat, kira-kira masih panjang yang dibaca, boleh doa iftitah. Tapi kalau misalkan kita membaca doa iftitah kok imamnya keburu sujud, maka lebih baik dipilih yang wajib, yaitu Al-Fatihah. Loh Ustadz, kalau saya makmum, Al-Fatihah itu wajib dibaca apa enggak? Nah ini nanti akan dijelaskan perbedaan di antara para ulama. Kalau mazhab Syafi'i, imam wajib baca Fatihah, makmum juga wajib baca Fatihah. Tapi kalau mazhab yang lain, nanti imam baca Fatihah, makmum cukup mendengarkan, karena bacaan makmum adalah bacaan dari imam. Tapi ini nanti bab pas kita bahas masalah Al-Fatihah. Jadi biar kita nggak gontok-gontokan, nggak mudah nyalahkan, biar ngerti, oh kalau yang seperti ini pendapatnya mazhab ini, oh kalau yang pendapatnya seperti ini pendapatnya mazhab itu. Jadi aman, kita damai, ibadah itu nggak mudah menyalahkan. Yang keempat, masih menjumpai imam dalam posisi berdiri. Kalau sudah rukuk,
Jangan, langsung ikuti rukuk. Selama kita masih mendapatkan rukuknya imam, itu sudah dihitung 1 rakaat. Dan yang kelima, tidak terlanjur membaca ta'awud atau Al-Fatihah. Kalau sudah baca ta'awud, gugur kesunahan membaca iftitah. Allahu Akbar, a'udzubillah. Loh, baca a'udzubillah. Berarti nggak usah balik, lanjutkan saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena doa iftitah langsung habis takbir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan keterangan ini ada di dalam kitab I'anatut Talibin. Jadi sengaja tidak saya baca Arabnya supaya nggak malah tambah bulet. Jadi saya masih keterangan yang ringan, yang langsung praktek dan mudah dimengerti saja. Tapi kalau nanya dalil, tak jawab nanti dalilnya gitu. Oke, sebelum dilanjutkan sampai di sini ada pertanyaan, monggo Bah. Kalau kita sholat tahajud itu kan 8 rakaat atau 2 rakaat. Apakah setiap rakaat ya sholat tahajud? Saya tanya, sholat tahajud minimal berapa Pak? 2 rakaat. Maksimal berapa? Maksimal berapa? Ayo, mulai bingung ini. Nanti akan ada pembahasan fikih sholat tahajud. Sebentar, ini menarik ini. Nggak tahu jumlah rakaat sholat sunnah ini. Coba saya tanya, sholat duha minimal berapa rakaat Pak? 2. Maksimal berapa? 12 atau 8? Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Ulama berbeda pendapat. Oke. Sekarang sholat witir. Witir minimal berapa? 1. Maksimal berapa? Kok iso 3? 3 itu kita yang ngerjakan. 11. 11 witir itu. Kalau 3 itu yang biasa kita kerjakan saja ketika Ramadan. Ya, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Yang penting ganjil. Witir itu artinya ganjil, sholat ganjil. Nah sekarang tahajud yang ditanyakan, minimal berapa rakaat? 2. Maksimal berapa? 8. Kok beda 20 wit? Anu ke terawih. Mau nyampe-nyampe ke terawih. Nah ini nanti akan ada penjelasan menarik tentang tahajud. Ternyata apa? Pernah nggak dengar ulama-ulama sampai sholat 300 rakaat, 400 rakaat? Pernah nggak? Itu tahajud semuanya itu. Sholat tahajud ini nanti akan ada definisinya sendiri. Minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terbatas. Yang penting syaratnya dilakukan setelah bangun dari tidur. Tapi ya nanti ya kita belum masuk. Nanti akan kita perdalam. Nah, sekarang setiap sholat tahajud, gak hanya tahajud, tarawih, duha, apakah setiap selesai salam kita mau lanjut sholat berikutnya tetap dianjurkan doa iftitah? Tetap dianjurkan. Karena yang disebut dengan sholat itu apa? As-sholatu aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Itu satu sholat. Maka ketika kita sholat, doa iftitah. Kalau sudah takbir, ketika salam, selesai sholatnya. Kita sholat lagi, ya sholat baru. Iftitah lagi. Kalau sudah salam, sholat lagi, iftitah lagi. Gitu Bah. Okay? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Monggo Pak Chandra. Tadi yang masalah masbuk tadi ya, tergantung mau salam, apakah kemudian jadi kan yang terbaik adalah tadi untuk Langsung ikut. kalau sudah kadung mau sujud lewat duduk kan tadi salam kan, mau salam kita nggak tahu udah kita udah bergerakan mau ke situ, apakah kita tetap ikuti atau karena udah kadung salam 2 Sudah salam kedua. ya, kadang-kadang kan kita nggak tahu Ya. Zam, kamu praktek. Kamu jadi korban Zam. Tapi pahalamu wakeh. Kamu duduk. Kamu mau salam nanti. Ada makmum datang. Gitu Pak Chandra. Takbir. Allahu Akbar. Terus mau duduk. Mau duduk. Sudah duduk apa belum? Sudah pergerakan mau duduk. Kok salam? Ya. Kok salam? Apakah tetap duduk? Ya nggak usah.
Karena salam yang wajib itu salam keberapa? Salam pertama. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Sekarang pertanyaannya, doa iftitah dibaca apa enggak? Sempat duduk atau tidak? Belum sempat duduk. Dikatakan melakukan pergerakan kalau sudah full duduk, ya. Oh, belum. Iya, berdiri lagi. Tapi kalau sempat wis arahnya ke duduk, nggak apa-apa, duduk aja. Assalamualaikum warahmatullah. Contoh. Ini harus dipraktekkan. Kalau masih posisinya seperti ini, kamu salam habis izam. Allahu Akbar. Yo. Nah, sudah salam, balik. Balik, nggak usah duduk. Tapi kalau kita sudah mau duduk baru salam, assalamualaikum. Biarkan terus ikuti salam kedua baru bangun. Nah, tergantung. Kita kalau mau bangun, kalau misalkan sholat kita itu masbuk mau berdiri, tunggu sampai salam keduanya imam selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita berdiri. Jangan cuma salam pertama, tunggu sampai salam kedua. Tapi pokoknya kalau sudah melakukan pergerakan, gak usah baca doa iftitah. Kita yang tahu. Oh, belum, ya. Jadi baru baca doa iftitah kalau memang benar-benar belum melakukan pergerakan. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Sebelum dilanjut, monggo. Kita perlu takbiratul, kita perlu begini, atau langsung ikuti. Nah, kalau kita misalkan mendapatkan imam lagi sujud, sujud, apakah kita perlu sendekap atau langsung? Allahu Akbar, gini kan? Langsung. Yang satunya sendekap sebentar. Allahu Akbar. Kita lakukan sendekap sebentar sebagai bentuk kita melakukan salah satu rukun berdiri. Cuma sebagai tanda kalau kita melakukan rukun berdiri. Allahu Akbar, langsung duduk. Jangan langsung Allahu Akbar. Nanti dikira ini takbir untuk sujud. Supaya ini membedakan takbiratul ihram dengan takbir intikal. Kalau yang pertama itu namanya takbiratul ihram, kalau yang lain pergerakan sami Allah, ruku, sujud itu namanya takbir intikal. Dan takbir intikal hukumnya sunnah, sedangkan takbiratul ihram hukumnya wajib. Lah kita ingin membedakan. Oh, yang saya lakukan takbiratul ihram, baru langsung kita ikuti. Gitu, bisa dipahami? Nah, balik jam. Ada lagi pertanyaan? Lanjut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oke. Berikutnya adalah tentang bacaan doa iftitah. Bacaan doa iftitah itu banyak sekali. Dan boleh kita praktekkan. Boleh langsung Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi. Loh, pakai kabiro apa enggak? Enggak pakai, itu sudah doa iftitah. Enggak pakai loh. Langsung itu sudah doa iftitah. Dari wajjahtu sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa iftitah. Ada lagi doa iftitah, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah sampai di situ titik. Nah, orang-orang NU biasanya digabung doa iftitah itu. Dari Allahu Akbar kabira sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Itu doa iftitah dua doa iftitah. Tapi sebenarnya kalau kita mau pakai doa iftitah singkat, cukup seperti ini bisa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sudah doa iftitah. Ada lagi alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu juga doa iftitah. Juga doa ketika kita i'tidal. Ya, ada sahabat Nabi gak pernah diajarkan oleh Nabi, tapi dia tiba-tiba punya inisiatif baca itu. Sami'allahu liman hamidah. Biasanya Rasulullah ngajarkannya Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lah sahabat ini hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Habis salam ditanya oleh Rasulullah, siapa tadi yang baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Gak berani ngacung.
Dikira mau dimarahi karena Rasulullah nggak ngajarkan. Kemudian Rasulullah ketika bertanya, tadi soalnya saya lihat beberapa malaikat berebut nyatet pahalanya, baru ngacung, saya ya Rasulullah. Ada lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Doa iftitah bukan milik Muhammadiyah, ya. Doa iftitahnya Nabi, termasuk kabiro, bukan doa iftitah milik NU, tapi doa iftitah dari Nabi. Monggo Pak. Allahu Akbar, sebenarnya ada Allahu Akbarnya, ada. Jadi bukan Allahu Akbar takbir sebenarnya, ya, cuma kebiasaannya Allahu Akbar kabiro walhamdulillah, cuma kebiasaannya seperti itu. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi sebenarnya kalau di hadis Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro walhamdulillah, sebenarnya seperti itu. Boleh apa enggak Ustaz kalau enggak pakai Allahu Akbar? Boleh. Wong enggak baca aja ya boleh, sunnah kok, ya. Jadi kita ibadah enggak usah repot-repot, yang penting ngerti ini rukun atau sunnah, aman insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke, berikutnya. Setelah doa iftitah, biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu membaca apa? Apa yang dibaca? Anggap membaca yang kabiro, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu yang dibaca apa? Kalimat pertama yang dibaca ta'awud, jangan lupa, itu sunnah. Banyak yang kelupaan, biasanya langsung Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ta'awud itu sunnah. Setelah doa iftitah jangan lupa membaca ta'awud. Pertanyaannya, ta'awud itu di rakaat 1 saja atau 2, 3, 4 baca ta'awud semuanya? 1 saja, berarti di rakaat kedua nggak perlu. Iku pendapatnya siapa Pak? Bingung nek ditanya gitu. Ayo, ta'awud itu dibaca di rakaat pertama saja atau di setiap rakaat? Hah? Pertama saja. Itu pendapatnya siapa? Gak ngerti, cuma ngikut-ngikut. Nah, sekarang kita pelajari biar ngerti ilmunya. Nah, coba kita lihat. Dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah dikatakan Al-Hanafiyatu qalu, kalau mazhab Hanafi, saya sebutkan semuanya. Mazhab Hanafi mengatakan at-ta'awudzu sunnatun wa huwa ayyakula a'udzu billahi minasyaitonir rajim fir raqatil ula ba'da takbiratil ihram. Kalau mazhab Hanafi mengatakan ta'awudz hukumnya sunnah dan dibacanya cukup di rakaat pertama. Berarti Bapak tadi pakai pendapat mazhab Hanafi. Rakaat kedua, 3, 4 enggak. Cukup rakaat pertama. Bagaimana dengan pendapat yang lain? Kita lihat. Nah, Asy-Syafi'iyatu qalu, mazhab Syafi'i mengatakan at-ta'awudzu sunnatun fi kulli raq'atin minar raqa'ati wa afdalu sighatin ayyakula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mazhab Syafi'i mengatakan ta'awudz itu sunnah hukumnya di setiap rakaat. Jadi mazhab Syafi'i rakaat pertama habis la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saat bangun dari sujud kedua, Allahu Akbar, gak langsung Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rakaat ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 4, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu mazhab Syafi'i. Bagaimana dengan mazhab Maliki? At-ta'awudzu makruhun fi sholatil fardhah. Mazhab Maliki mengatakan makruh mengucapkan ta'awudz. Nah, justru enggak sunnah mengucapkan ta'awudz kalau di sholat fardhah. Sirran kana au jahron, baik itu sholat yang sir ataupun jahar, tidak dianjurkan membaca membaca ta'awudz.
Jadi ulama itu macam-macam perbedaannya. Begitu juga mazhab Hambali mengatakan at-ta'awudzu sunnatun wa huwa ayyakula a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim wa huwa sunnatun fi raqatil awal. Kalau mazhab Hambali mengatakan yang sunnah di rakaat pertama tapi bacaannya a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bisa difahami bedanya? Yang mengatakan makruh mazhab apa, Pak? Maliki. Yang mengatakan sunnah tapi rakaat satu saja Hanafi dan Hambali. Tapi kalau Hambali ta'awudnya agak beda. A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Kalau yang mengatakan tiap rakaat sunnah baca ta'awud mazhab Syafi'i. Silakan tinggal dipilih. Sah semuanya. Gak baca ya tetap sah. Wong ta'awud hukumnya sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo, pertanyaan bebas. Gak harus masalah ta'awud, gak harus masalah sholat. Pertanyaannya kemana-mana juga boleh. Gak ada hubungannya juga boleh. Monggo ibu silakan. Selama ini saya selalu pakai ta'awud tapi juga punya dasarnya itu aja bisa boleh. Padahal semuanya pasti harus punya ilmunya. Yang kedua agak lain untuk sholat hari raya yang takbir sampai berapa kali itu. Ya. Oke, ini bagus ini. Ustadz, saya biasanya selalu pakai ta'awud cuma nggak tahu dalilnya dari mana. Alhamdulillah sekarang sudah tahu Bu, bisa diamalkan. Sah, insya Allah sah. Ya, karena masalah kesunahan. Karena kalau sudah ada dalilnya tambah mantep biasanya. Oh, saya mengamalkan mazhab Syafi'i. Jadi ta'awudnya setiap rakaat. Oh, saya mengamalkan mazhab Hanafi. Jadi ta'awudnya di rakaat pertama. Oh, saya nggak pakai ta'awud. Makruh hukumnya. Berarti saya mengamalkan mazhab Maliki. Gampang. Oh, saya ta'awudnya agak beda. A'udzubillahis sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Saya pakai mazhab Hambali. Sekarang berarti Ibu ngerti kalau yang dipakai adalah mazhab Syafi'i. Ya, setiap rakaat. Nah sekarang tentang sholat hari raya. Sholat hari raya ini agak unik. Takbir di rakaat pertama sebanyak berapa? 7. Takbir di rakaat kedua 5. Dan itu tidak dihitung takbiratul ihramnya ya. Kalau ditotal dengan takbiratul ihramnya jadi 8. Kalau dihitung dari bangun dari sujud 6. Tapi sebenarnya 7 dan 5. Apakah sebenarnya dianjurkan angkat tangan atau tidak? Dianjurkan mengangkat tangan dan hukumnya sunnah. Ustadz, saya nggak ngangkat tangan, sah apa enggak? Sah, bukan kewajiban. Karena ada sebagian yang mengatakan tidak dianjurkan mengangkat tangan. Tapi kalau di Indonesia, karena biasanya mayoritas mazhabnya Syafi'i, biasanya mengangkat tangan. Bacaannya adalah Allahu Akbar. Apa bacaannya? Apa bacaannya? Antara takbir satu dengan takbir yang lain? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi angkat tangan sunnah hukumnya. Enggak angkat tangan tetap sah. Bahkan kalau seandainya ada orang yang lupa, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, enggak usah berhenti, lanjutkan saja ya, karena 7 takbir itu hukumnya sunnah. Ojo dirasani juga, imamil lali, dirasani kan akhirnya imamnya sungkan ya, terus pura-pura enggak ingat aja, enggak apa-apa. Karena takbir yang 7 dan takbir yang ke-5 itu juga hukumnya sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo, monggo Bah. Yang mana dulu ini? Silakan. Yang mana? Bah, monggo Bah. Ya. Ya. Kalau misalkan sudah masuk ke rukun Al-Fatihah, gak usah balik ke sunnah. Mau dia mengatakan subhanallah sampai mulutnya berbusa, biarkan. Kalau ini qaul yang terbaru, qaul jadid dalam mazhab Syafi'i, jangan balik. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, subhanallah.
Jangan dilanjut, walhamdulillah, jangan ya, malah kacau nanti ya. Jadi lanjut aja. Ya, nek nggak paham pasti subhanallah, subhanallah, nggak ngerti kalau yang 7 itu hukumnya sunnah. Tapi ada qaul qadim. Takutnya kita ngelihat imam kok tiba-tiba balik, biar kita nggak nyalahkan. Loh katanya Ustadz nggak boleh balik. Loh ada kalau masalah fikih itu. Qaul qadim mengatakan boleh balik, tapi Fatihah yang dibaca diulang lagi meskipun nyampenya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ulang lagi Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini qaul qadim, pendapatnya Imam Syafi'i dulu sebelum update. Ya, qaulnya di mazhab Syafi'i itu ada 2. Qaul jadid, qaul qadim. Qaul qadim dulu, qaul jadid terbaru ya, setelah diinstal updatean terbaru gitu ya. Jadi jangan mudah menyalahkan, oh mungkin pakai pendapat qaul qadim, kita husnudzon saja. Ini qaul qadim kayaknya ya. Ini lanjut dah, masih ada yang nanya ya. Kita selesaikan dulu. Monggo Bu. Lambat. Oh masbuk ya. Ya. Kalau misalkan kita datangnya terlambat, sudah takbirnya ke-3. Ya sama seperti ketika kita terlambat ketika sholat pada biasanya. Berarti takbir kita itu takbir pertama. Tinggal dilanjut, ditambah aja Allahu Akbar. Lanjutannya seperti biasanya. Nggih? Nggih, misalkan imam sudah takbir ketiga, kita baru datang Allahu Akbar, baca Fatihah. Takbir keempat kita baca sholawat. Imam salam kita lanjut baca doa. Takbir keempat salam. Oke, tadi ada yang nanya, monggo Bah, silakan Bah. Bacaan antara 2 takbir di saat sholat Idul Fitri, apakah dilanjut? Yang afdol memang dilanjut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi kalau seandainya dibaca dipotong, nggak pakai wala haula, itu sudah cukup. Kalau pengen sempurna baca. Tapi biasanya kan imam gak begitu lama, cepet. Yang afdol panjang, cuma kalau dibaca singkat sudah cukup. Sama seperti ketika tasyahud akhir, sebenarnya gak sampai fil alamina innaka hamidum majid, sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian salam, itu sudah sah. Tapi yang paling afdol sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nanti akan ada pembahasan tentang tasyahud. Tadi ada lagi, monggo Bah. Masbuk. Misalkan kita ikuti imam 3 rakaat, ternyata imamnya salam. Kita ikut salam atau nanti nambah lagi? Makmum masbuk, imam salam, apakah kita ikut salam? Ya enggak. Imam enggak sholat, apakah kita ikut enggak sholat? Ya jangan ya. Jadi ketika imam salam, jangan berdiri dulu, jangan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita berdiri. Jangan salam juga. Kalau kita salam berarti kita mengakhiri juga, berarti kita kurang. Oke? Berarti kita berdiri, kita tambah kurangnya berapa rakaat, baru nanti salam. Ada lagi pertanyaan, monggo. Karena waktunya sudah habis. Monggo terakhir. Kan ada sholat qobliyah subuh. Kemudian kita masuk datang, apakah sebaiknya ada waktu sebaiknya kita melakukan itu atau tidak, langsung ikuti, mempersiapkan ikuti imam yang akan. Sudah kurang 1 menit iqomah ya. Sudah kurang 1 menit iqomah. Padahal sholat sunnah qobliyah ini pahalanya luar biasa. Rokaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Karena ada beberapa jamaah saya nanya, Ustadz, sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu dilakukannya sebelum adzan? Bukan, tapi antara adzan dan iqomah. Kita lihat, loh kurang 30 detik. Jadi ada kesunahan ketika kita masuk masjid itu ada tahiyatul masjid.
Terus ada sholat qobliyah. Sekarang kalau seandainya cukup dulu, belum saya jawab. Ada waktu 3 menit, cukup satu sholat. Yang dipilih tahiyatul masjid atau qobliyah? Qobliyah. Kenapa? Kalau kita milih tahiyatul masjid, qobliyah nggak dapat. Karena niatnya tahiyatul masjid. Tapi ketika kita milih qobliyah, kita niatnya qobliyah, dapat sesuai dengan yang diniatkan qobliyah. Tapi karena kita sholat 2 rakaat sebelum duduk, itu dapat tahiyatul masjid, dapat double. Yang paling afdal gimana? Ya tahiyatul masjid sendiri, qobliyah sendiri. Nah sekarang ini wes mepet 30 detik Ustaz, mau habis. Apa yang harus saya lakukan? Baca pengganti sholat tahiyatul masjid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Nanti akan saya bahas fikih sholat tahiyatul masjid. Terus gimana qobliyahnya? Qobliyah nanti bisa dilakukan setelah sholat subuh. Nanti akan ada hadisnya. Tapi jangan setiap hari. Malaikatnya bingung. Iki qobliyah kok dilakukan setelah sholat subuh? Nanti ada hadisnya. Karena apa? Pernah terjadi. Ya, telat terus gara-gara tahu hadisnya, ya. Makanya ini rahasia, jangan disebarkan kemana-mana, nanti malah datanya telat terus ini, ya. Jadi ada sahabat sholat di samping Rasulullah, sholat subuh, ketika ruku, salam, lah habis sholat subuh selesai, dia bangun, Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Ditanya oleh Rasulullah, sholat apa kamu? Sholat qobliyah subuh yang belum sempat saya lakukan tadi. Rasulullah mendiamkan. Nah nanti akan lebih jelas dalil-dalilnya, hadis plus perkataan-perkataan para ulama di pertemuan-pertemuan nanti, ya. Lama ya, kita masih cara sholat. Bisa dipahami? Nah, sudah cukup ya? Katanya tadi pertanyaan terakhir ya. Oke, mudah-mudahan manfaat. Kok kayak singkat Pak? Hah? Kayak duduk cuma berapa menit gitu, wis selesai. Iya, padahal wis lama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.